Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Selamat malam teman-teman. Kita bukan lagi mau ceramah ya. Cuman kalau kita mau memulai sesuatu apapun, baiknya kita mulai dengan doa dan sholawat. Baik, untuk memulai video pertama ini, kita insya Allah beberapa waktu ke depan dalam serial cerita sebelum tidur, insya Allah akan membawakan cerita tentang sirah nabawiyah. Nah, sirah nabawiyah ini bukan sekedar cerita biasa ya, cuman cerita yang dimana kita mengkajinya itu sudah dapat pahala gitu. Apalagi kita bisa mengaplikasikan beberapa hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari sana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan di video pertama ini akan kami sampaikan apa saja poin penting kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Yang pertama, kami simpulkan ada 5 poin yang kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Yang pertama adalah agar kita bisa memahami sifat kenabian Rasulullah SAW. Maksudnya, kita itu memahami bahwa Rasulullah itu bukan sekedar orang yang cerdas, bukan sekedar orang yang pintar, dan orang yang bagus akhlaknya. Tetapi beliau adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang tauladan yang baik untuk kita semua. Nah, jadi kalau kita cerdas, kita pintar, siasat kita bagus dalam mengatur strategi, kita kuat, akhlak kita baik, itu tidak serta-merta membuat kita memiliki kualifikasi yang sama dengan Rasulullah. Namun Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Itulah yang membedakan beliau dengan manusia biasa yang mungkin memiliki sifat kemanusiaan yang sama dengan beliau. Jadi dari sirah nabawiyah yang akan kita pelajari nanti, kita akan paham bahwa Rasulullah itu utusannya Allah, bukan sekadar manusia dengan kualifikasi yang keren gitu. Dan memang beliau keren, cuman kita paham bahwa beliau adalah utusannya Allah. Itu poin yang satu. Poin yang kedua, agar kita semua sebagai umat beliau itu mempunyai role model atau contoh ideal dalam melakukan segala hal. Ya kan, kita mau jadi apapun, kita contoh Rasulullah. Dan semua apapun yang profesi yang ada di dunia, insya Allah bisa sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam ayat Allah di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Bagimu maksudnya dalam translate-nya. Baik, jadi udah ada sama Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kita semua, apapun profesi kita. Itu yang nomor 2, teladan. Yang ketiga adalah agar kita bisa memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Karena banyak bagian di dalam Al-Quran yang ayat tersebut bisa kita tafsirkan dan jelaskan dengan baik maknanya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait banyak ayat-ayat dengan asbabun nuzulnya, itu lebih bisa kita pahami kisah kejadian di baliknya ketika hal itu terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga adalah memahami Al-Quran. Yang keempat, yaitu untuk mengumpulkan tsaqafah atau pengetahuan Islam yang benar. Nah, menyangkut akidah, hukum, maupun akhlaknya beliau. Jadi dalam sirah nabawiyah ini akan kita jumpai banyak ilmu, akhlak, dan hukum fikih yang udah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bisa kita aplikasikan untuk zaman kita sekarang. Yang kelima atau yang terakhir adalah untuk kita semua ketika kita mencoba untuk berdakwah, kita bisa mencontoh cara beliau berdakwah.
Nah, seperti seorang da'i misalnya. Da'i itu bisa siapa saja ya, nggak harus ustadz, nggak harus seorang penceramah. Ya, seperti yang kami lakukan, mengajak secara luas, secara umum, nggak seperti itu. Bisa aja kita sama teman kita ngajak, ayo sholat, ayo baca Al-Quran, itu juga da'i. Insya Allah semua kita adalah da'i. Dan dari sirah nabawiyah ini kita belajar bermacam-macam cara untuk melakukan hal itu dengan baik. Nah, itu dia 5 alasan kenapa kita sangat penting untuk belajar sirah nabawiyah. Saya ulangin, yang pertama, untuk memahami pribadi Rasulullah bahwa beliau adalah utusan Allah. Yang kedua adalah untuk menjadi pedoman yang sangat ideal untuk kita semua. Yang ketiga adalah untuk lebih memahami Al-Quran beserta maksud tujuan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat adalah untuk mengumpulkan thaqafah atau ilmu yang benar terkait fikih, hukum, dan akhlak. Dan yang kelima adalah agar kita mencontoh beliau dalam pembinaan dan dakwah. Nah, itu dia 5 alasan kenapa kita penting sekali belajar sirah nabawiyah. Nah, itu yang bisa kami sampaikan untuk video pertama ini. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk sirah nabawiyahnya. Nah, syukran sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Dan semoga yang mendengarkan bisa mimpi indah. Dan bahkan saya doakan semoga dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa kita doakan? Karena doa itu kembali kepada orang yang mendoakan. Dan kami juga berharap hal yang sama dengan Anda. Semoga kita semua, walaupun tidak di dunia, walaupun tidak di alam mimpi, semoga kita bertemu dengan beliau, baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Itu menjadi cita-cita kita semua. Dan dari tangan beliau langsung kita meminum air dari telaga Al-Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.